Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nur Aini, NIM E 2019-1161 dari kelas Perbankan Syariah 4 akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Apa sih ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah itu? Pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jadi, dalam analisis perekonomian tiga sektor akan diperlukan peranan dan pengaruh pemerintah terhadap kegiatan suatu perekonomian. Nah, bagaimana sih siklus perekonomian tiga sektor? Nah, di samping ini sudah ada gambar siklus perekonomian tiga sektor atau yang biasa disebut dengan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sedangkan rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Sektor rumah tangga harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga seperti dalam bentuk gaji, upah sewa, dan profit atau dividen, sehingga terjadi aliran pendapatan sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga. Nah, keberadaan peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Setidaknya ada 4 garis arah interaksi antara pelaku ekonomi yang terjadi hanya dengan penambahan sektor pemerintah. Nah, untuk itu perhatikan gambar siklus tiga sektor di samping ini. Pada garis 4 dan 5 menunjukkan pendapatan pemerintah, sedangkan aktivitas yang ditunjukkan garis 3 dan 6 merupakan pengeluaran pemerintah. Pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Garis nomor 4 menunjukkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga kepada sektor pemerintah. Hal ini merupakan pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga. Sedangkan garis nomor 5 juga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor pemerintah. Hal ini berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga terlihat pada garis nomor 3. Interaksi sektor pemerintah dengan sektor rumah tangga sebagaimana ditampilkan pada garis nomor 3 merupakan pembayaran atas faktor produksi atau subsidi. Untuk penyelenggaraan pemerintah tentu dibutuhkan tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga, sehingga pemerintah harus membayar upah atau gaji tenaga kerja. Pemerintah juga kadang melakukan pinjaman dana kepada sektor rumah tangga, misalkan pada surat hutang pemerintah, sehingga ada bunga yang harus dibayarkan pemerintah pada sektor rumah tangga. Pengeluaran pemerintah kepada sektor rumah tangga dapat juga berupa transfer atau subsidi seperti contoh bantuan langsung tunai. Pengeluaran pemerintah pada sektor perusahaan ditunjukkan pada garis nomor 6. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang disediakan oleh sektor perusahaan. Dalam menjalankan pemerintah sehari-hari misalnya membutuhkan kertas, printer, tinta, dan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan akan barang tersebut tidak mungkin disediakan sendiri oleh pemerintah. Sektor perusahaanlah yang memproduksi barang-barang tersebut, sehingga pemerintah harus membeli barang-barang tersebut. Campur tangan pemerintah tersebut menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan terhadap konsumsi rumah tangga. Tapi sebaliknya, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Perubahan-perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan pendapatan nasional.
Karena tidak ada hubungan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor disebut perekonomian tertutup. Itu aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah itu sebagai pendapatan pemerintah berupa pajak. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, seperti pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan individu. Pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan individu yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk ditabung atau S. Yang kedua, membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan, Y sama dengan C plus I plus G. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku, Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga yaitu untuk membiayai konsumsi. Nah, syarat dari keseimbangan itu gimana sih? Syarat keseimbangan itu penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau D. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan. C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada setiap ruas dikurangkan, maka berlaku persamaan. I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan, sedangkan S plus T adalah bocoran. Kita akan membahas pengelompokan pajak. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu ada tarif pajak. Berdasarkan tarif pajak ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tarif pajak sebanding atau proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua yaitu ada tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000. Yang ketiga ada tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang keempat ada tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y min T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga otomatis akan turun. Video tanggapan dari saya tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.